Recording in progress. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa gambarku itu sedino kabeh masa banget tok wajah rek. Kayak foto-foto kan udah kayak saya. Foto. Ini aku loh, susah. Kapan-kapan insya Allah kita mulai ya. Kapan ya? Sesuatu gak kerja aku Oke, saya cek ya. Jadi nanti kapan-kapan saya luring buku yang saya kasih jangan lupa di print. Caranya dia supaya murah. Print satu, habis itu di copy bareng-bareng turunan gitu ya. Kayak mata kuliah ini nanti ini di print separuh aja atau separuh tak lihat nanti. Yang saya buka ini nanti. Jangan buku nih, ojo soft copy tok ya. Kalau soft copy nggak bisa, apalagi nanti mata kuliah sistem pengambilan keputusan itu hitung-hitungannya akeh. Ya saya nggak mau. Nanti kalau wis kono covid wis ujiannya luring aja, saya cek 1 jam selesai dikumpulkan. Open book nggak boleh open baca, ada yang ada di fotokopian. Nah, kan saya aku ya. Tuh ya. Jadi usahakan buku yang saya kasih nanti ini buku yang mau saya kirim ke Billy ini cuma 76 halaman. Ya, itu di copy, di print aja soft copy tok ya, apalagi pemodelan simulasi. Nanti itu diganti sistem embed kayaknya, pemodelan simulasi itu mau enggak tahu diganti ke sistem embed apa mau ditiadakan, tapi ada lagi nanti apa jenenge ngono loh ya. Kayak microcontroller itu kan penting ya, karena kalau di pemodel ini kan nanti saya sisipkan juga ke pemodelan simulasi yang di teknik elektro 1 semester. Nanti itu ada mata kuliah sistem embed. Tapi mungkin nggak tahu, kamu nggak menangi paling ya di kelasmu. Sistem embed itu di situ ada microcontroller. Ini kan ngerti, iki Dewi ana gambare, Gatran di Abdul Hamid di karo wajahe. Bingung ya, nanya oh kita Dewi ngono lho ya. Wajah ya, masih gak ada wajah kok apa iki kami, tapi yo gak terang. Foto ini kalau Dewi lho, fotonya Dewi lo jelas iku Wayu. Fotoan kamu itu loh, saya kira HP kamu di foto sing ganteng ngono lho, tak eling-eling. Ya ada lagi yang masuk. Terus kita mulai saja ya sekarang. Kenapa kamu kuliahnya kok banyak yang nggak lulus itu Bu Yesi? Berapa orang? Mata kuliah aku lulus kabeh ta? Mata kuliah aku lulus kabeh ta? Alhamdulillah Bu. Nah, mau arek-arek semester 2 praktikum. Saya kan buat buku algoritma bukunya api. Nah, mata kuliah algoritma itu kan yang ngajar dosen lain, terus praktikumnya saya. Kebetulan saya itu buat buku. Bukunya murah, 36 ngono lho ngonyang dikon ngopi. Enggak, saya enggak mau, Pak. Cek di buku. Arek-arek gue wis senengane kopian dan enggak di print biasa. Suruh beli buku kan karena saya buat buku itu bukan praktikum metode teorinya gitu. Itu harganya murah. Belinya di Shopee. Nah, waktu saya beli itu kan yang percetakannya itu kan di Pekalongan. Saya kan percetak saya aja bayar ISBN-nya aja 1 juta. Arek-arek gue sejak anakku gratis. Aku itu juga beli, tapi waktu aku beli itu saya kan beli berapa buku, 7 buku. Itu loh 28.000. Waktu itu di Shopee masih 21, sekarang dinaikkan 36. Tapi ini tak pikir buku 21.000 itu ya kemurahan ya. Ya sana sih tukang cetak barang ya. Sarah-arah itu.
Lah iku arek-arek kan bum anu ongkirnya mahal dua-dua lah iya tuku akeh bareng-bareng ternyata tak cek di Shopee kalau beli banyak misalnya beli 10 itu ongkirnya itu sekitar 48.000 10 biji. Lalu dibagi mau 10 kan 5.000 ya. Jatuhnya 41 arah-arah kurang itu buku petang puluh siji sewambat. Saya dulu kuliah loh rek buku harus beli loh. Ini gak beli kaya wong ujiannya itu kita open book tapi open book itu tok gak bisa buka apa-apa. Apalagi zaman sekarang. Masa saiki lho ning ITS itu ya golek terus open KB iku seneni. Paling buku kalau mau, tapi rata-rata close book kalau ujian itu. HP paling taruh di luar semua, nggak boleh keluar, HP ini gak konangan. Ya wes kita mulai ya, wes akeh 19 ya. Ada berapa? Ini ada 19. Berapa orang yang ngulang Vibi? Kok semua ngulang sih Kak? Iya, kenapa sih ngulang? Astagfirullahaladzim, kenapa? Susah ta? Paling kamu nggak punya buku, nggak tahu praktek paling. Loh, 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 loh. Iya, iya curhatan nih Pak Luki misalnya masalahnya seperti ini. Kamu merasa bisa apa enggak loh? Paling gak iso kabeh ya. Lah yo kok gak sampai gak lolos kan gak susah visual itu. Kan kalau dasarnya algoritma pemrograman pinter visual kan yo iso sih. Gak lulusnya kenapa? Ya ditanyakan bareng-bareng. Kok sampai semuanya diomongkan sama Pak Luki gitu loh. Engko ngulang dosennya podo ngulang meneh sakno rek kapan lulus engko. Pokoknya saya mata kuliahku prinen buku nih nanti sekali-kali saya sidak itu luring insya Allah ya kalau sudah saya kan semari itu COVID ya minggu depan luring ya ya apa luring iya hybrid saya hybrid insya Allah kalau minggu depan nggak ada jadwal saya ke dokter tak luring ya saat seringi poso Senin ya tapi aku nanti pulangnya nonot ya aku nggak berani naik gojek pedis ya siapa sing arah kene arah rumahku aku nanti nunut ya pulang gak kayak gampang kok nanti pulang ya no Bu Irna nunut Bu Irna ya nanti pulangnya nunut aku pulangi sing arah rumah Ibu Mimin tapi sepeda aja sepeda sing dur aku wedi ya wis kita mulai nih ya ini bukunya nanti ini buku kok wakai yo nih iki yo kakek nanti tak suruh ngopi sebagian aja nanti tak lihatin nanti tak WA ke Billy yang ngopi halaman berapa sama halaman berapa daftar isi kan gak harus ngopi ya ini buku bagus ini ya ini buku karangan tak perlihatkan kontrol PID untuk proses industri jadi dua semester setengah semester ini saya bawa ke pemodelannya yang ada di industri sambil nanti setengah semester 2 bulan lagi setelah UTS baru ke simulasi pemodelan yang ada di informatika yang kemarin saya kenalkan itu ada Monte Carlo, ada analing genetika kayak gitu-gitu ya. Yang penting di industri Anda itu paham gitu ya. Cek ngerti rek gambar-gambar ngene kok gak bingung ya. Gambar-gambar ini yang pengarangnya ya. Nanti tak kasih ya. Nanti tak suruh ngeprint berapa halaman nanti kamu ikutin aja. Gak usah kabeh 200 pelarangan ya. 200 itu berapa? Kalau kamu model lembar 100. Satu printan itu berapa? Satu kopi. Kan di print satu nanti bareng-bareng di kopi. Berapa? Rong atau seket di pingno 100 piro?
40.000 ya. 100, maksudnya kan kalau di model itu kan 100. Kan nanti diberi separuh aja. Tak lihat deh. DC. Habis ini terus aku nanti saya bilang ke ini di print berapa. Kalau yang SPK, printan KB, 76 halaman. Wapi buku nih. Nah, minggu depan tak sidak, ada gak kopi, satu tulis jenengmu. Pengen lulus ngeprino, cek pinter, arah-arah dan dinyang. Ya ini gak mau ini daftar isi ya dilangi tapi murah. Ini ya, dinamika dan model kontrol proses di dalam industri. Ya minggu kemarin saya kenalkan pemodelan yang ada di informatika juga itu ada itu buat program nih Monte Carlo, kayak apa, Analink ada itu contoh-contoh di internet banyak. Sekarang saya pelajarkan dulu, saya ajarkan dulu selama 2 bulan ini tentang apa? Tentang pemodelan yang ada di industri, cek ngerti ya Anda ya. Jadi model, nah kayak saya dulu kemarin minggu kemarin kan saya bilang modelnya pesawat itu kalau sebelum terbang itu diprototipe dulu. Mari ngono disimulasikan, mari ngono baru diterbang, no, kayak iso unyu-unyu diterbang, no, nanti yo nggak bisa ya. Kan kemarin saya bilang, piye nek ono ning pesawat itu di atas itu ada es, piye carane lah, nek ono es itu ayo bahaya kan, Anda kan juga tahu kan kalau yang pesawat terbang jauh, bukan pesawat apa sih yang kecil-kecil itu, pesawat kupu-kupu itu kan terbangnya kan di bawah awan. Kalau pesawat yang besar-besar itu kan terbangnya di atas awan, itu didesain, disimulasikan nanti. Jadi ada lagi simulasi pilot sebelum terbang. Ya kayak orang kalau belajar pilot itu loh. Jadi ada simulasinya sebelum terbang itu seperti apa. Apalagi sekarang pesawat-pesawat itu dikontrol dari bawah ya. Sudah dikontrol. Itu kan, jadi kan sebelum itu kan ada orang misalnya Billy kan harus paham tentang pengontrolan. Oh ternyata jejaknya hilang pesawatnya. Mungkin hilang karena di atas itu ono angin, ada apa, atau mesinnya rusak gitu ya. Padahal kalau mesin di pesawat itu dua-duanya itu dipakai apa? Dua engine, dua. Jadi dua, satunya itu standby, satunya dijalankan. Backup, satunya itu untuk jalan, satunya backup. Jadi si tingkun di situ mati. Ya satunya diganti, tapi dua-duanya mati gimana gitu kan. Kalau saya dulu kerja di industri pesawat, kalau dua-duanya itu fail seperti apa? Ya fail itu kita pakai hidrolik, pakai dongkrak hidrolik gitu. Dongkrak hidrolik itu seperti apa? Yaitu nanti pakai skydrol di situnya itu. Jadi saya itu benar-benar terjun di bawah, lihat skydrolnya, lihat sensor-sensornya gitu, disimulasikan dulu. Jadi antara lab, prototipe pesawat, sensor-sensornya, lah nanti itu semuanya realnya. Kalau sudah prototipe 1, 2 berhasil, baru kita buat. Ya kayak buat sama. Nanti kalau Anda kerja di Astra itu juga sama. Kalau aneh di prototipe dulu, baru nanti. Tapi kan prototipenya nggak seriwet pesawat ya, karena kan injekannya itu kan apa? Injekannya kan darat. Pesawat itu kan injekannya udara, susah ya. Kayak kapal itu kan masih ada ya injekannya itu air, tapi kan kapal itu juga berat. Hidup-hidup natap karang seperti itu. Jadi apa-apa itu disimulasikan kalau nanti Anda di industri, tapi yang berhubungan ya hampir banyak yang kita simulasikan dulu, apalagi kalau yang berhubungan dengan manusia kayak pesawat itu kan berhubungan dengan bawa penumpang. Ini pilotnya kudu benar-benar pinter nih ono. Di atas itu kan ngeri ya. Di atas itu yang pesawat yang belum sampai ketemu itu kan ada itu tahun berapa itu yang kemarin saya cerita ke Anda karena ada angin momen. Suami saya juga waktu itu lagi dari Jepang apa dari mana itu. Angin itu momen memang muter-muter angin itu. Untungnya pilotnya pinter. Satunya lagi kena kan nggak ketawa justru jatuhnya di mana ya mungkin ditelan
ditelan Columbus itu ya ke atas ya sudah nggak tahu ke langit. Ya ke atas wis kawang-kawang nggak jatuh ke bawah. Seperti itu ya. Nah sekarang jadi seperti itulah kalau aplikasi dari pemodelan ya. Ya dinamika dan model kontrol proses di industri ya. Ini tujuan bab ini menjelaskan pengertian praktis model proses serta kaitannya dengan masalah pengontrolan. Menggambarkan kontrol proses di industri. Dalam bentuk nanti Anda saya ajarkan diagram blok. Ini enaknya kalau simulasi itu enak pakai MATLAB ya, MATLAB. Kamu klik di MATLAB Simulink gitu ya. Jadi kalau MATLAB itu paket, makanya kenapa MATLAB itu besar sampai giga, karena yang besar itu Simulink-nya ya. Kalau yang dosen-dosen Anda itu kan rata-rata bukan Simulink-nya, buat programnya. Tapi kalau Simulink itu terintegrasi ya, kita buat simulasi, kita buat program tapi berupa blok-blok pena ya. Blok-blok, tapi di blok itu nanti kita isi program. Jadi sudah animasi. Kalau Anda punya MATLAB ya, itu Anda cek. Nah, itu sono animasi nih. Nah, kamu lihat misalnya di situ pesawat F-14 atau kapal opo atau motor apa, ada simulasinya biar Anda paham ya, Simulink. Nah, di situ nanti banyak contoh atau tulis demo gitu aja. Demo tulisan kecil-kecil, demo. Biar Anda tahu caranya membuat program. Ada tahun biru aku senang dengan simulasi ini. Karena apa ya? Mengasihkan gitu loh. Kita ngasih input, diproses ada output. Atau kita kasih sinyal, sinyalnya itu sinus, ya keluarnya sinus gitu loh. Ya, bagus. Tapi rata-rata itu kita itu biasanya pakai Gaussian. Gaussian paling gampang, ini dok Gaussian itu ya. Gambarnya gini, nggak kelihatan. Kayak gunung, wes ngono dok. Kalau kita kasih inputan seperti gunung, ya kemarin gunung ngono dok lihat. Ini sinus kan ruwet ya analisanya. Ya, ini nanti ada pengertian proses self regulasi ya, pengaturan diri sendiri dan non regulasi ya, yang umum dijumpai di industri kan. Kita kan semuanya nanti di industri ya, syukur-syukur nanti ini Raffi Ahmad buka itu gitu lamaran. Kalau iso enak ning Raffi Ahmad ya nggak terlalu susah ya. Bagian editing, gambar-gambar sing apik gitu ya. Ini lagi buka lamaran untuk fresh graduate yang baru lulus. Enak wis kerja ning kono, gajimu di Raffi Ahmad, di Baim itu wis duwe akeh. Ini melakukan identifikasi ya, kalau itu sesuai ya karena bidang Anda ya, cuma ya di situ paling lo ya editing aja ya, editing melem. Ya kayak di Google itu loh. Kayak di Google, tapi Raffi Ahmad itu kan usahanya banyak ya, enggak kayak itu aja, banyak dia. Itu lagi butuh itu orang-orang IT. Gak tahu orang apa aja, pokoknya ada di internet. Ya Raffi Ahmad lagi butuh fresh graduate. Lamar di situ enak, di situ ada rumah ya barang. Kalau kerja di seperti kayak gitu itu kayak kerja di Google, jadi Anda tuh bebas, kan kreatif kan, berkreasi. Jadi bebas, ada makan, ada apa, wes enak. Jalan-jalan di bawah pohon apa nggak apa-apa, kayak orang kerja di Google. Di Google kan seperti itu. Yang penting apa ya? Kreatif. Dulu kan ada Google, ada Yahoo. Yahoo kan kalah. Sekarang sudah hilang ya. Mungkin sudah dibeli Google paling. Google masih jalan terus gitu ya. Ini ya. Ini nanti Anda baca sendiri. Saya nanti tak ajarkan diagram bloknya ya ini. Ini pendahuluan pada level terendah pemasaran, jadi nggak usah ini, langsung aja kita. Lah ini. Lihat. Proses, model proses pengontrolan. Lihat. Ya. Ada manipulasi variabel. Ini ada input. Ada proses. Ada output. Ya. Kalau yang ini open ya, open. Ini yang sederhana, bentuk sederhananya input, proses, output ya. Sensornya mata kita. Sensornya kalau yang sederhana kan sensornya mata kita.
kamu goreng ikan, Anda goreng itu ibu Anda goreng ikan, didelok mateng apa gorong gitu ya. Oh wis mateng. Sensornya apa? Mata kita kan ya. Sensornya mata kita. Kan seperti itu. Tak tutup gini deh apa sih ini? Jadi sensornya mata kita sih kulo kok enggak apa wis. Jadi sensornya mata kita ya. Ini ada kalau sensornya bukan mata kita apa? Kita kembalikan lagi dari output dibalikan lagi ke input. Dari output dikembalikan ke input. Contohnya apa? Contohnya apa? Menanak nasi kan? Menanak nasi yang pakai listrik itu loh. Apa sih jenis rice cooker? Itu kan dicek ya. Ngeceknya dia kayaknya sensornya itu berdasarkan air ya sama panas. Nih airnya wis habis, tandanya wis mateng. Jadi dibuat seperti itu di sensornya. Makanya kan dia kalau sudah berkutub kalau di rice cooker, saya ingin mau rice cookeran KB ya, itu diumpan balikkan, dilihat airnya sudah sat belum, gitu kan ya, kan dia sudah ada sensor air, dan suhunya sudah mencapai berapa derajat dan airnya sudah habis, dia akan mati jeglek itu loh ya, dari rice ke warm seperti itu ya. Ini apa? Variabel input yang dapat dimanipulasi. Ini lihat. Ini sudah pakai controller. Nah, ini pakai controller. Ya. Controller output, penggerak, proses. Kalau tadi ini ada input, ada proses, ada input, ada proses, ada output. Ini sebenarnya output aja wis. Dan kamu Anda bilangkan ini input, ini proses, ini output. Ya, ini mungkin ada variabel-variabel dari luar. Kalau ini ditambahkan lagi penggerak kontrolernya ya. Sebelum masuk proses ada kontrolernya. Atau nanti Anda simulasikan gitu ya. Disimulasikan pakai MATLAB. Diganti misalnya di sini penggeraknya, di sini nanti outputnya seperti apa, sebelum seperti apa gitu ya. Jadi Anda bermain dengan persamaan matematik nanti di sini. Ini contohnya apa? Variabel input yang dimanipulasi. Variabel input yang dimanipulasi. Ini manipulasi variabel, ini sudah berupa controller output, masuk penggerak ya. Baru nanti ini MF. Ini manipulasi variabel baru ke proses ya. Ini tergantung proses yang dikontrol ini biasanya pakai PID controller, proporsional, integral, derivatif. Nanti ada ya. Biar nanti kamu di industri paham gitu ya. Saya bilang tanya ke suami saya, katanya di industri itu sudah sudah tuning jadi enak. Kalau zaman dulu saya kerja itu kan nggak tuning. Sekarang itu sudah tuning sendiri gitu loh. Jadi dia antara PID-nya itu dia udah tuning. Jadi proporsional, integral, derivatif itu sudah ngatur sendiri. Kalau dulu kan saya itu buat programnya dulu habis saya buat MATLAB, ketemu PID controller saya masukkan ke program. Kalau di pesawat dulu namanya M2000 ya. M2000, lah itu nanti saya ganti P-nya, ketemu PI, D baru saya simulasikan untuk menggerakkan di pesawat itu kan ada namanya yang ram air turbin itu loh. Ada baling-baling itu loh, kalau yang film apa itu ya, kalau pesawat kan depan kayak film misalnya Doraemon ya, baling-baling itu loh. Apa sih? Pokoknya di pesawat itu depan itu jenenge RAT, ram air turbin.
turbin RAT ya, seperti itu. Saya bisa cerita seperti ini karena saya ngalamin langsung. Saya di situ tuh menemukan misalnya PID-nya, nemukan dari MATLAB, sudah ketemu PID-nya, baru saya mock 2000, sudah ketemu, nanti saya bekerja di review, ada di komputer reviewnya itu nanti saya kasih kontrol berhubungan dengan controller ya. Dulu pakai PLC 812, sekarang kamu lihat wis Arduino lengkap ya, Arduino lengkap. Dulu pakai, sekarang di sini juga ada PLC, sekarang diganti DCS, kata suami saya, distribution control system ya. Di situ kan nanti mengeluarkan inputnya inputnya tegangan atau arus, jangan lu salah jamper seperti itu ya. Nanti kalau nanti katanya ada, nggak tahu kalau jurusan informatika ya, seperti itu. Jadi enak, asik gitu ya. Jadi tahu dari program, jadi setelah prosesnya lama, setelah itu di 10 menit lagi nanti kita ganti ya. Kalau waktunya ini masih 10 menit. Jadi nanti kalau saya tadi bilang apa ya, lupa saya. Sampai mana saya ngomongnya, lupa saya. Halo, sampai mana saya ngomongnya, sampai mana? Lali. Kakak tak ceritanya kalau di industri itu. Jadi kalau sudah ketemu, baru saya buat, saya masukkan controller, habis itu di MATLAB, nggak MATLAB, di review. Ada lagi namanya review, laboratory view. Itu juga berupa blok-blok, kita buat program tapi berupa blok-blok. Asik jadi nih. Itu apa? Untuk mengeluarkan, jadi dari komputer kita mengeluarkan tegangan atau arus, nanti kita kasihkan perintah ke mock-nya 2000. Itu ya. Jadi seperti itu. Jadi MATLAB itu hanya untuk untuk memutar turbinnya itu nanti. Jadi simulasinya seperti itulah, terintegrasi. Tapi sekarang mungkin sudah canggih ya, tapi kan tetap kita kalau kesalahan apa-apa. Orang-orang instrumentasi atau orang-orang IT gitu ya. Tapi kalau IT Anda cuma IT so program web, jangan. Itu web itu apa ya? Semua orang bisa gitu loh, gak harus informatika ya. Semua orang bisa. Ojo web to, arah-arah ujiannya skripsi nak ngono nggih web, sistem informasi online iki. Aduh ning internet wis akeh dodolan. Maksudnya wis akeh omah-omah ya. Dikembangkan ya. Seperti anak-anak elektro, teknik fisika, terutama elektro itu hebat ya. Kan dia program IT ya, bisa elektronya, makanya elektronya itu belajarlah ya. Belajar di internet banyak ya. Ini ya, seperti itulah ini. Ini nanti Anda baca, nah ini ada banyak ya. Nah ini, ini apa ini? Sistem pengontrolan SISO pada proses industri. Perhatikan itu ada MIMO, multiple input, multiple output, single input, single output. Ini sudah multi SISO ini. Kalau SISO itu masih single ya, ada MIMO. MIMO itu multiple input, multiple output. Ini sudah lengkap ini juga ya. Ya disimulasikan dulu ya proses pengontrolan. Jadi mungkin kamu nanti Anda kalau di pabrik bekerja di industri yang berhubungan instrumentasi enak ya, cepat berkembang. Tapi kalau dimasukkan ke produksi itu yang berat kayak teknik mesin. Anda berat kalau di teknik mesin, tapi kalau di instrumentasi nanti misalnya di mana di Ajinomoto bagian instrumentasinya enak, Anda berhubungan dengan IT, iya, elektronya iya. Ya kayak tadi saya di instrumentasi itu namanya. Yang di industri pesawat itu namanya instrumentasi ya. Nah, ini PID controller proporsional, integral, derivatif ya. Aku tadi bilang paling lagi misalnya berupa perangkat DCS, distribution control system ya, atau PLC tadi Bu Mimin kan ngomong. Sekarang sudah terkenal DCS, PLC, Programmable Logic Control. PLC itu macam-macam, ada 812, ada 816 gitu ya. Macam-macam. Ya,
itunya, input output ya. Kan rupokat itu loh, iki ono pin-pine, iki ono pin-pine. Ya kayak kamu lihat di dalamannya komputer itu loh ya, yang biasa. Ya, ini nanti saya ajarkan, ini itu permainannya dengan Laplace nanti ya. Controller PID, ini apa tadi, proporsional, integral, derivatif ada di sini nanti Anda baca ya. Kamu copy sebagian, minggu depan ya minimal udah 150 halaman tak cekin nanti ya. Nah ini seperti ini. Bisa saya dijawab ya. Jadi seperti itu ya. Nah ini set point, ini kita hitung ada input, ini error itu apa? Dari proses di sini kita inputkan, ini sensornya. Sensor itu ngecek kok CCTV ya paling gampang ngono ya. Oh, maling, sirine duit misalnya ya. Paling gampang CCTV kena ya, sensor itu kan ono gambarnya Billy, ada gambarnya Desi misalnya. Lapo iku. Kayak yang kemarin itu orang maling kotak amal perempuan, tapi katanya suami saya itu laki-laki itu sakmono gedene kuat, cuma dia pakai jubah, pakai gamis. Nah sekarang nggak kelihatan ya pakai apa sih itu jenenge, pakai masker, tapi kok kuat gowo kotak amal sakmono gedene, berat loh itu, kayaknya kayu jati kali, dibawa di sepeda motor yang apa itu beat kayak gitu loh, kayak apa vario. Kok ya kuat, mana sempat guling, masuk ibu-ibu. Tapi mungkinnya bapak-bapak ya pakai gamis, gak kelihatan kan? Bisa aja kan bapak-bapak pakai gamis terus diapakan? Iso wae kan? Iya, iso wae kan? Pakai gamis. Guyokno kok pokoknya kok. Ya, ya seperti itu. Loh ini sekilas, ini tak ini nanti Anda baca ya, kontrol-kontrol di industri, ini macam-macam. Bacaan aplikasinya, cari animasinya apa, biar nanti waktu tes di industri paham, oh saya pernah diajar Bu Mimin ini, ingat. Animasinya cari di internet, aplikasi PID controller di ini, YouTube, kan ada itu orang, sekarang lo YouTube itu gampang, aplikasinya seperti apa, nanti kan dipraktekkan, iling-ilingan disimpan, ya. Dieling-eling disimpan ya. Nah ini lengkap ya, kayak gini-gini dibaca. Ini control valve ya, control valve itu kan sing buka tutup itu loh ya, air to close, ide air to open. Nah ini yang close, ini yang open, lihat bedanya, open ini yang close, jadi lihat ini close, ini open, lihat yang open, buka, ini tutup, bedanya apa kamu baca. Semakin besar tekanan udara penggerak atau sistemnya kontrol, bukaan valve akan semakin mengecil, kebalikan karo iki. Nek iki tekanan udara semakin besar, tekanan udara penggerak sinyal kontrol bukaan valve akan semakin membesar ya. Tekanannya semakin besar, ini semakin kecil. Nek iki semakin besar tekanan udara penggerak, ini semakin besar, iki kecil, iki besar. Makanya iki nutup, iki tambah buka, iki jenenge close, iki jenenge open gitu ya. Kamu kayak gini-gini loh, ngerti ya cowok? Nah ini aplikasinya, ini control valve gambarnya ini, buka tutup. Ya, seperti itu. Ini. Sudah ada ditanyakan dari sini, wes. Kamu pelajari dulu, ini sampai halaman piro, wes 16. Ini sampai piro saya tak lihat deh. Iya nanya iki nanti ada ini sinyal itu kalau bisa steady state kalau kita simulasikan. Ojo sampai sinyal ku welek model kayak gini, kelihatan kan ini? Kelihatan ya? Iya, sing api sinyal ngene, ojo sinyal ku dilopo-bono iki ngene lho. Ya ku elek. Itu saya kalau menggerakkan di ram air turbin itu welek gerojakan, apa mesinnya welek, apa ya geraknya nemen. Nah itu gimana kita semutkan? Ya kita setting. Itu loh ya. Kayak di industri apa sih itu
Kayak industri apa jeneng kertas itu kan juga gitu kan. Misalnya ono sing rusak diapakno, disetting, diakali. Biasa itu orang-orang instrumentasi. Orang produksi nggak pak tahu. Pokoknya aku pengen ngetono kertas sama ini dan tong. Ya. Apa ada yang ditanyakan? Wes sampai sini aja dulu. Halo, apa tanyakan? Iya, apa? Nah, terus piye nih Kak Ngisal? Nggak apa-apa, enaknya gimana Anda? Yo, terserah. Saya kan ngasih solusi. Kalau pingin belajar ya tak perlihatkan nanti ya. Kapan-kapan tak perlihatkan insya Allah MATLAB saya yang simuling. Nah, itu untuk nono. Makanya nek itu lo luring lo. Sekali-kali luring ya. Insya Allah minggu depan tak kita luring. Kita lihat kan MATLAB cepet. Tapi nek luring bukunya di print ya. Nanti tak amalkan Billy yang harus di. Ini belum tak kirim ya buku ini sama Billy ya. Ojo, enak buku ini PPT nggak usah di print nggak apa-apa. Buku aja kalau untuk ujian nanti. Ada yang tanyakan lagi enggak? Kita buka lagi. Aku mau bilang, aku mau bilang, aku mau bilang, tapi tidak apa-apa. Pil tepil. Oke lah. Kita tunggu. Bentar, biru. Ini kan buat matkul ya guys, jadi nggak usah. Nah ini sebenarnya kan buat matkul apa mata kuliah. Jadi nanti ini videonya aku cut, aku pindahkan ke kemana itu Arab ke Arab, ke mana itu? Maksudnya jauh, jauh, jauh dari channelku. Soalnya ini kan channelnya channel apa ya? Channel konten kan, game-game dan sebagainya, tutorial. Tapi sedangkan kalau yang satunya yang Bilbo Zeukeras itu untuk kuliah. Jadi nanti live-liveku di sini tak masukkan sana. Gitu. Sebenarnya mau nge-live di sana, cuma ngubah-ngubah akun gitu loh. Males. Tapi nggak apa-apa, next lah gitu. Belum udahan, ini masih jam pertama kan zoomnya itu kan 45 menit bro, gratisan kan. Nah ini mau ngezoom lagi, ini ada linknya tuh udah dibuatin 3 kali, jadi jam 8 jam 9 gitu bro, udah disusun rapi sama beliau. Nah ini aku mau masuk lagi, ini zoom yang kedua. Nah, ada lagi bro. Nah btw nanti ininya aku masukkan ke mana ini, ke YouTubeku kedua ya, Bilbo ya, kapan-kapan ya. Jadi nanti biar nggak ngerusuin sama YouTubeku ini gitu loh, konten masa konten tiba-tiba ada tugas gitu. Nah untuk tugas-tugas aku juga nextnya mau apa ya, mau tak masukkan ke YouTube aja ya, yang YouTube yang kuliah aja, jangan ke sini kasihan. Nah yang sudah terlanjur ya udah terlanjur. Nah ini nih kita masuk nikmati kan. Halo, ada yang tanyakan lagi enggak? Mengenai Pak Edi controller. Apa? Apa sebentar? Apa? Recording in progress. Iya, nggak apa-apa, PKM. Bagus itu untuk disimulasikan saja. Ada tayang UKM apa PKM? Ayo, coba aku mau dikurung ke UKM. UKM mah usaha. Gitu. Iya, iya, iya. Bagus itu. Bagus. Semoga lolos. Itu bisa disimulasikan pakai MATLAB aja. Nggak tahu ngontrol apa. Ngontrol apa dulu? UKM penelitian atau UKM pengabdian masyarakat? PPKM penelitian atau pengabdian masyarakat? Oh ya wes nggak apa-apa, ojo saya dhisik. Ya siapa itu lebih sofa itu loh enak. Iya saya kan se kurang enak badan. Takutnya nanti ada jadwal ke dokter, ono ini kasihan. Cuma kalau ide-ide nanya ke saya nggak apa-apa, gitu loh ya.
kayak UKM, Arduino, controller apa, penggiring mano, itu apa itu disimulasikan. Mano-mano yang sama sih. UKM itu usahakan itu ada selama ini kan kayak gitu aja ya pengabdian masyarakat ya. Kayak nggak ada apa ya, nggak ada greget gitu loh. Nek pengabdian masyarakat yo ngabdi masyarakat yang penelitian, misalnya nggak sensor untuk giring mano itu loh burung ya nih nggone sawah ada anak burung wake ubah-ubah totekus nggak apa gelombang ultrasonik gitu loh tapi nanti dititipkan di warga dananya kalau gede kalau sampai 50 juta ya kalau dananya kecil ya kasihan Anda kan beli banyak itu sama aja piro gitu kan kalau suara gelombang ultrasonik tikus-tikus saya ingin merajalela katanya tikus-tikus itu yang punya sawah bapak ya tikus itu nemen soalnya jari ini ulah kasih dipateni tikus itu katanya kalau datang itu dari segala penjuru ya mengerikan juga ya makanya kan kasihan ya petani itu ya nggak sensor mungkin wis panen manuk-manuk teko piye carane kita buat sensor kalau manuk datang talinya obat terus jadi biar nggak ada manusianya gerak-gerakan gitu loh semakin banyak jadi kan takut ya diobana atau piye carane gitu belajar dari internet itu kan banyak nah itu jadi ada satu loncatan oh cuma pengabdian dicek nggak web iki tentang sampah itu kan nggak ada satu loncatan ya nah itu ada satu loncatan gitu loh ya jadi apa ya biar dikenang gitu loh Unim ya ada sesuatu yang greget ya bareng tim lah bareng tim ya misalnya ada kerjasama dengan mesin kalau memang anak mesin ini nggak alat mesin kalau kayak informatika atau AI gitu loh misalnya sama Desi ada Abdul Hamid gitu ada Yufid ya sesuatu ide yang menggreget ya itu nanti buat skripsi ya begitu udah saya teruskan ya ya kalau nanya-nanya nggak apa-apa udah sekarang kita teruskan ke SPK ya iya nanti tak lihat deh yang harus pokoknya nanti saya ngajar sono buku nih terserah lah nek gak ada duit yo kopian dhisik separuh atau selawe apa 40 biji gitu loh pokoknya ada buku colot-colot ini buku jadi pinter dan sekarang kita lanjutkan ke SPK ya Billy ini saya sudah direkam kan ya saya juga merekam tapi kemarin ada yang hilang oke ya sudah sekarang kita lanjutkan ke SPK tak lihatnya SPK bagus ini saya ada buku ya hitung-hitungannya akeh barangkali nanti ada skripsi tertarik itu gampang kalau pakai SPK ya kalau hitung-hitungannya dicocokkan pakai Excel nanti buat pakai VB wis atau pakai web gitu ya nih bukunya 76 halaman usahakan terutama buku ini ya usahakan di print KB ya di print di siji ini print kan larang ya tapi kalau di rumahnya ada komputer kan ya di print sendiri aja kalau ada apa itu loh ada printer kalau enggak bareng-bareng ditanggung nanti sisanya di copy itu kan lebih murah ini ya pendahuluan kemarin juga sudah ya pendahuluan sekarang kita aplikasi aja kemarin kan sudah ya SPK pendahuluan
Nah, ini teknik sampling data dan pembobotan. Hitung-hitungannya oke. Ini nanti kalau buat skripsi enak iki. Loh, wis lengkap. Arek-arek ini SPK ya skripsi ngene-ngene tok. Ini ngitungnya pakai Excel ya. Habis itu nanti dibuatkan pakai VB. Ono gampang ini. Ini masih dasar. Kita lihat, kita ke bab 2. Teknik sampling data. Kalau ini dikopi semua sampai ke 76 halaman ya. Nanti kalau yang buku controller separuh dulu. Nanti tak WA Billy berapa yang harus dikopi. Cek tuh WKB buku nih deret-deret gitu loh. Cek pinter ya. Arah-arah mentang-mentang online. Gak di buku. Dulu itu malah saya mau wajibkan beli buku. Sekarang aneh sopo ini gitu. Gak apa-apa, arah-arah pada tuh buku. Komunikasi data harus ada buku. Apa sistem operasi? Mau saya harus ada buku. Itu buku kabar arek. Harganya lo mahal. Piro ya hampir 70-an tebel loh. Hampir 100. Saya kira tekan tuh buku 36 yang ngenyang arek-arek jalur sapa bina women. Pusing aku sampai angka tak senenane semester 2 iku wis. Tak syukur buku soalnya murah regane. Saya lihat ada bukunya BSI yang apa tentang apa itu PPT apa. Harganya 200.000, tapi ya api 200 halaman kan. Kalau saya kan cuma 60 halaman kali. 36 loh, murah kan. Coba petemong kemarin itu baru selikur, sekarang naik. Saya juga nggak ngerti, mungkin salah nulis. Soalnya wong sampulnya kalau ya, sampul itu ada mahal ya. Ini teknik data, sampling, dan pembobotan. Ini masih dasar ya. Data merupakan kumpulan fakta yang dipresentasikan ke dalam bentuk karakter, baik berupa huruf, angka, dan lainnya yang diproses menjadi suatu informasi. Ya, seperti data mining. Nanti kalau Anda, data mining belum dapat ya Anda ya. Data mining nggak tahu yang ngajar sekarang Pak Luki. Biasanya saya, nggak apa-apa. Saya sih santai ya, ngajar sembarang. Ya, data, kalau data mining itu kan data main itu ditambang. Tambang emas, tambang ini ya. Data digali, gak digali kan ya kono artinya data itu ya. Kalau sudah digali, dicek mau diapakan data ini gitu kan, baru kita olah, baru nanti menghasilkan sesuatu. Gitu loh ya. Data tok gak diolah, gak ada apa-apa nih ya kita nggak ada informasi dari data itu. Mau diapakan data itu gitu ya. Kayak kita ngecek lapo yo saiki minyak itu larange gelani. Iya kan, kenapa minyak itu mahal banget? Nemen kan minyak ini, kenapa? Kenapa minyak luarang ini? Kasihan kan ya, minyak goreng itu loh lapo, yaitu kamu survei buat sesuatu, kenapa harga minyak? Kenapa? Soalnya sekarang nggak dikuasai Bulog sekarang ya. Kalau dulu Bulog 9 bahan pokok itu. Saya nanya ke suami saya, kenapa sih kok mahal? Ya iya gak dikuasai Bulog sekarang. Sekarang sudah diswastakan, ya wassalam. Cuma beras yang dikuasai Bulog. Yang di luar Jawa itu minyak itu loh 1 liter loh ada yang 60.000. Bayangkan lah ibu Anda kan menjerit nih 60.000 ya. Oh kita itu butuh minyak. Ya. Tadi malam itu kan di Alfa itu kan boleh minyak seharga 28. Saya beli karena tadi pagi bojoku lucu suamiku lihat ke sana lagi sudah habis. Dia kan yang malu langsung beli apa lagi. Ya Allah, mau minyak lo ya. Karena apa? Ya gitu permainan harga orang-orang perusahaan-perusahaan itu. Kan boleh seenaknya dewe. Coba kalau dikuasai Bulog. Jadi semuanya itu yang nyimpen Bulog, enak kayak beras. Nek beras dikuasai swasta, Anda bisa bayangkan 1 kilo nggak boleh 11.000. Saya kan biasanya kalau Brahmi itu kan belinya 5 liter, 5 kilo. 5 itu sekitar 65. Kan ada di bawahnya lagi 12.000 gitu loh. Ya ada 10.000. Masih ada lebih murah kan. Ada Brahmu. Nek Brahmu kan khusus Mojokerto tok ya.
Ada yang lebih murah kan di Alfa itu. Ada 50.000, 5 kilo, ada yang 55, 5 kilo loh ya. Karena dikuasai Bulog. Kalau nggak dikuasai Bulog ya kayak gini, ngeri ya. Harusnya 9 bahan pokok itu ya minimal itu beras, minyak goreng gitu ya. Daging apa-apa itu harus dikuasai Bulog. Jadi kan ya daging nggak terlalu. Yang penting minyak, beras, gula. Gula itu juga pernah loh ya, harganya mahal gak karu-karuan. Bingung orang. Iya, makanya kalau nggak dikuasai Bulog seperti ini. Makanya ada kenapa ya kok gini ya. Nggak seperti zaman 10 tahun yang lalu kan nggak sampai kayak gini harga minyak itu. Harus tahun ini, wes perusahaan-perusahaan saya senengnya dewe. Ya iya, kita nggak bisa berbuat apa-apa ya. Untuk itu harus mengeluarkan SK ya mungkin ya. Kalau di saya nggak tahu di pemerintahan. Pokoknya Bulog tugasnya cuma beras saiki. Dulu itu kan minyak barang stabil, sekarang nggak stabil, kasihan. Di mana itu di Sulawesi ya, sampai mengekor kayak gitu ya, ya Allah ya Rob. Minyak goreng loh kayak gitu ya Allah, sampai pemerintah gak karu-karuan, pontang-panting. Padahal ya wes pasar barang ya, ngeri. Ya itu kamu cek lah ini kenapa minyak kok naik terus, lihat data-data terakhir seperti apa. Itu kan bisa juga untuk PKM, bagus. Kenapa minyak mahal waktu COVID misalnya ngono. Kenapa minyak mahal di tahun sekarang berapa tahun 2022 dari awal sudah 3 bulan ini dicek ditelusuri kenapa cek perusahaan-perusahaan terus cek kenapa minyak gak dikuasai Bulog cek data-datanya. Nah itu penelitian yang bagus ya. Nah, nanti buat saran ke pemerintah, misalnya seperti itu harus dikuasai Bulog misalnya, atau dikuasai apalah, harus pemerintah lah ya. Misalnya gas gak dikuasai pemerintah, wah salah. Gas, air misalnya galon, air barang itu bisa permainan harga pirang-pirang, padahal kita loh tiap hari minum ya, minumnya pakai maksudnya yang air mineral itu. Masa air sumur direbus gitu kan biasanya kan rata-rata kayak gitu jadi ya harus dikuasai negara memang ya yang 9 bahan pokok itu loh ada kamu baca aja ya di 9 bahan pokok itu ya kayak penelitian saya kan yang 9 bahan pokok itu kan saya jadikan apa saya hubungan dengan indeks harga konsumen kita cek trennya kalau lebaran kenapa harga cabai tinggi sampai 100.000? Tapi kan sedilut ya. Tapi orang loh cabai itu ya perlu juga ya. Tapi minyak itu kan lebih perlu ya minyak itu. Ya kalau yang punya uang sih nggak apa-apa. Kayak saya kadang-kadang santai punya uang ya nggak apa-apa. Alhamdulillah. Beli di tangga itu ya pernah 38 ya nggak apa-apa. Kasihan yang nggak punya uang itu kan kasihan sekali ya Allah. Royoan kayak gitu kadang-kadang ya sedih lah gimana ini pemerintah ini ya data sampling ya sesuai dengan kaidah penelitian untuk data collecting ya pengumpulan data bisa melalui observasi angkat wawancara dengan stakeholder dan lain-lain. Jadi nanti misalnya Anda yang penelitian ya buat PKM tentang minyak itu api yang lagi ngetren itu biasa goal ya. Biasa goal. Kamu cari trendingnya, cari di internet sekarang datanya emang kalau tentang minyak. Kenapa harga minyak naik? Ya dihubungkan, Anda pakai metode apa, pakai ini. Kan bisa dihubungkan dengan misalnya SPK, Anda neliti lapo minyak naik, pakai metode apa di SPK ini buku ini api yo, api hitung-hitungannya api nanti ada ini bobot sekarang ya sampling. Data itu apa? Kumpulan teknik data gitu ya, teknik data. Nek data gak diapa-apa no gon artine, makanya kenapa ada data mining, data digali. Main itu penggalian, mining penggalian ya main. Ya, mana ada data mining ya. Saya ngajar nggak tahu sekarang Pak Luki mungkin ya. Data mining. Ini
Bobot merupakan nilai atau value, ojo value ya. Nanti ada presentasi PKM value ya, salah, value ya dari suatu indikator kriteria. Dalam pembobotan dan dalam analisa dan perancangan basis sistem pendukung keputusan, ono apa iki sumber pembobotan, kan mesti ada nanti ya. Anda di belajar fasi skripsi tentang fasi, penelitian tentang fasi kan kalau dibobotnya ya. Kamu nanti bobotnya 0 sampai 1 dibagi 0 sampai 25, 25%, 50%, 75%, 100%. Harga 0 sampai 1 Anda bagi 4, misalnya seperti itu, ya. Dan apabila pembobotan setiap kriteria, subkriteria atau indikator penyebab sebuah masalah tidak terdapat pada institusi di mana peneliti melakukan kajian. Ya. Ini Anda baca sendiri. Teknik dalam memberikan pembobotan harus berdasarkan pada skala prioritas ya atau tingkat kepentingan dengan metode penyelesaian masalah dalam sistem pendukung keputusan. Kemarin ada anak mahasiswa skripsi Kak kelas Anda. Tentang itu loh, penentuan apa sih itu loh. Sing dapat iku loh, dapat BLT berdasarkan kan ada gaji iki. Tapi yang ngono enggak sampai perancangan, ya sampai perancangan remek ngomong-ngomong tok seneni. Terus kemarin ke saya juga masih belum, enggak tahu sekarang orangnya hilang. Biarin. Maksudnya jangan seperti itu kalau sudah sampai proposal, sampai perancangan gitu lah. Dinamakan perancangan sampai itu kan iki loh. Minimal ya. Ya, ini ayo sampai perancangan yang kayak tadi diagram blok yang saya jelaskan tadi. Ya. Yang kayak di controller tadi itu loh, ya yang di buku apa tadi ya satunya di apa mata kuliah pemodelan kan ya model DC. Nih ya. Apa pendekatan prosentasi ya. Saya tadi bilang memiliki rank 0 sampai 100% misalnya. Dengan catatan nilai baca apa ini sigma W. W-nya dimulai dari apa ya ke berapa ke I sampai ke N. I-nya dari berapa ya misalnya I dimulai dari 1 sampai ke 7 gitu loh ya. Misalnya I sama dengan 100%. Ada yang pakai fazi yang saya tadi bilang. Ringnya 0 sampai 1, tapi nanti dibagi-bagi dengan catatan nilai sama 1. 100% juga 1, sama kan ya. 100% kan 100 dibagi 100 kan sama ya. 1 ya. Pendekatan nilai nyata aktual ya 0 sampai 10 atau 0 sampai 100 dengan normalisasi sama kan 100% sama kan 1 ya. Kecuali metode weight product yang memiliki nilai aktual dari 0 sampai 5 sama nggak apa-apa. 0 sampai 5 kan ada bagi-bagi nanti. Contoh ya nanti kamu buat programnya Jokon di SMK iki di Unim enggak ya. Ada 7 kriteria. Kemarin mahasiswa itu berapa? Cari 10 kriteria yang bagus gitu ya. Kriteria penilaian dosen yang ditetapkan bagian akademik sebagai setiap mahasiswanya pada suatu mata kuliah yang diantaranya absensi, kriterianya nilai loh ya dosen. Nilai nih misalnya nilai nih siapa tadi, Billy atau semuanya saya berdasarkan absensi, etika, tugas, kuis, UTS, UAS. Kalau di Unim itu tugas, UTS, UAS ya, absensi kosong tapi saya cek. Kalau nggak tahu melbu gimana gitu kan, ya minimal saya ada nilai. Gitu ya. Ya saya masukkan aja nanti di mana gitu ya. Kalau di Unim kan tugas, UTS, UAS sepertinya. Tugasnya 15%, UTS-nya berapa? UTS-nya 35, satunya 55 gitu. Pokoknya 15, 35, 55 ada seperti itu atau 50 lah. Ya, ini beda, ini kriterianya seperti ini. Ya kamu buat misalnya di Unim 3 kriterianya. Kurang lah ya. Atau menentukan dosen teladan atau mahasiswa teladan dengan kriteria seperti apa. Kan boleh ya. Itu kan sudah jadi penelitian ya. Atau menentukan kenapa
minyak goreng seperti itu. Kenapa? Ya menentukan harga-harga minyak goreng, misalnya harga CPO-nya tinggi. Benar nggak CPO tinggi sekarang? Kamu lihat CPO dunia. CPO dunia kan juga nanti mempengaruhi kita gitu loh ya. Padahal kita loh kelapa sawit akeh ya. Beda kalau minyak jahitan laras. Minyak jahitan mahal soalnya untuk obat ya. 10 milinya berapa, 20 milinya berapa, atau minyak kelapa. Minyak kelapa itu mahal ya. 1 liternya itu sampai 100.000 kali. Kan minyak kelapa. Ini kan minyak sawit, beda. Yang kita ributkan itu kan yang saya beli, saya goreng tiap hari kan minyak kelapa sawit. Sincuwiri cilik itu kan banyak Indonesia. Berlebih. Naik kenapa? Ya kamu lihat kriterianya gitu loh. Ya itu bagus itu untuk penelitian. Pakai itu aja tadi siapa? Itu ya lagi ngetren. Kenapa minyak goreng mahal? Minyak goreng itu minyak kelapa sawit. Kamu cek harga CPO di dunia, di Indonesia dibandingkan gitu, kriterianya apa aja. Atau terakhir ini memang nggak dikuasai belum misalnya. Seperti itu ya. Ini pakai fazi ya. Nah, kita tentukan. Nah, ini bobotnya. Misalnya ya. Ini contohnya masih ya. Ada lagi ini kriteria dinormalisasi. Misalnya tadi 0,3 jadi 3,3,3,4,5 ini dikalikan berapa? Kenapa jadi 3 gitu ya? Dikalikan berapa ininya? Ini maka nilai sigma WI sama dengan 1 atau data kriteria data dinormalisasi menjadi konsep nilai aktual berdasarkan skala prioritas. 0,1 dianggap 3, misalnya dikalikan 3, termasuk 30, 30, kalikan 30. Ini dikalikan 30 berapa? Ini dikalikan 30, ini jadi 4, ini jadi 3. Ini kan bobotnya lebih besar ya. Ya, ini kan bobotnya lebih besar 1/4 ya. Ini 0,35. Kalau ini kan 1/10. Misalnya dinormalisasi seperti ini. Kamu tadi lihat rumusnya normalisasi seperti apa gitu ya di atas. Nah, ini ada nilai aktual. Ini kalau fasi nanti ada. Ini kan cuma contoh-contoh, nanti ada lengkap di buku ini tuh lengkap, makanya usahakan prinen. Ya, ini buku lengkap. Ojo Kak. Sekali-kali luring tak sidak ya. Insya Allah kalau minggu depan saya nggak ada halangan luring ya. Hari Senin ya. Elingno tapi aku ngono gak dielingno aku daring meneh. Tapi bukumu siap, ngilingno aku iku. Kowe siap print-printan tak cek rek. Dijilid sing arek-arek kon ngeprint gak gampang. Biar saya tahu wajah-wajahnya ya. Sebelum puasa ya, mumpung belum puasa ya. Pokoknya saya nggak ada udur ya, nggak ada acara ke dokter nggak apa-apa ya. Kalau acara ke dokter nggak tahu saya minggu depan itu libur apa enggak, saya kan nggak tahu, makanya aku doakan cepat sembuh ya. Ini nilai absensi ya. Tadi kan apa dikasih 3, absensinya tadi kan dia dinormalisasi jadi 3 dia menentukan skala prioritasnya. 3, 3, 3, 3, 4, 5 ya ini lebih di dalamnya ini kan lebih besar ya. Ya, ini dia sudah menentukan bobotnya. Tadi ada yang skala prioritasnya 0,5, 0 sampai 5. Ya, untuk baik produk. Ini 3 dibagi 21 dikalikan 100%. Kenapa 21? Kami hitung jumlah ikine kabeh piro? Piro? 1, 2, 3, 4, 12. 12 ditambah 9 piro? 21? Ya, 21. Hey, understand? Weh, dengar tak suaraku? Halo? Dengar, Bu. Iya, 21 ya. 21 ya. 21 iki lo hitungan. Iki 3, 6, 9, 12, 12, 16, 21. Jadi kalau absensi ya 3/21 kali 100% ketemu iki. Ini tadi kan 3 ya peringkatnya. Ini loh dinormalisasi konsep nilai aktual ya. Nah,
1 dari mana? Ya itu jumlahan, makanya ini hitung-hitungan itu. Nih iso iku iki nih nang Excel iku tambahkan iki tambah iki gitu loh ya. Excel kan gampang ya. Jadi saya biasanya seperti itu. Mahasiswa bimbingan saya misalnya Excelnya mana? Soalnya apa? Itu disimpan nanti ditanya. Saya kan nanti Anda buatnya kan pakai VB ya. Jadi kan nilai yang ada di VB itu sesuai. Misalnya nanti Anda database-nya pakai apa? MySQL atau apa gitu ya. Kadang-kadang dosen tuh nggak boleh, misalnya Anda harus pakai VB net, VB terbaru. Kalau saya sebenarnya kalau saya nggak mau salah, yang penting algoritmanya mau pakai VB berapa, VB biasa juga nggak apa-apa, VB lama kalau saya loh ya. Yang penting waktu mahasiswa ditanyakan algoritmanya jalan kalau saya. Macam-macam tapi dosen ya. Yang penting saya seperti itu. Tapi kan ada dosen tertentu kan yang mintanya harus program terbaru ya nggak apa-apa kan, bagus-bagus saja biar Anda mengikuti gitu ya. Ini tahu ya Isan ya. Kalau kita jumlahkan semuanya kan 1, kamu hitung ini ya, ini dihitung KB hasilnya 0 berapa? 100% pokoknya kalau hitung. Kalau kita semua kan ini 1,0. 1,0 hasilnya 1 kan apa? Ya iki loh dihitung 100%. Iki loh 3 tambah 3 tambah 3 tambah iki kita selikur per selikur 1 gitu loh ya, matematika rek. Ya. Ayo, kamu pahami dulu ini dulu. Gimana? Understand? Ada yang ditanyakan ikut disek. Saya nggak jauh-jauh disek. Ayo tak ikut disek. Ada yang understand Wisan? Ayo, 10 menit. Cek paham. Billy sudah paham tentang data sampling dan pembobotan? Kok bingung kabeh takoni? Duh, ada tamu sebentar ya. Oh, iya, sebentar. Saya yo ono PDAM ya. Iya, sebentar, Pak. Ayo, masih tanya enggak? Soalnya ya penting. Ada yang tanyakan masalah pembobotan. Cepat Bu itu dari mana tadi? Ngono loh. Jadi seperti itu, enak itu SPK itu. Arah-arah itu selain sistem informasi skripsi ini biasa SPK. Cuma ada SPK lo gak sampai hitung-hitungan. Padahal kan perancangan itu mau sampai ngerancang lah kak ini. Tapi kan kamu ngerti sudah sampai pembobotan kan boleh. Oh enggak ya, kalau sudah pembobotan itu udah hitung-hitungan ya ngerancang lah. Inputannya opo, iki mau diapakan. Kalau program ini tuh pakai rumus ini ya ngono sih. Belum kemarin presentasiku yo gemes aku. Tapi yo piye meneh wis dimaklumi. Gimana? Mau tanya. Iya tanya mau tak buka meneh. Nah itu, apakah sistem pakar itu termasuk juga dalam sistem pengambilan keputusan, Bu? Bisa juga ya. Sistem pakar itu kan dimasukkan di AI kan ya. Kecerdasan buatan kan? Iya. Ya kamu tentang apa di situ? Karena saling berintegrasi ya. Di informatika banyak kan yang berintersection ya. Bisa juga nanti bersinggungan dengan AI ya.
Bisa juga dengan data mining nanti. Tentang apa dulu? Tentang apa? Ingin skripsi tentang apa? Tapi itu Bu, Kan ini apa? sistem pengambilan keputusan ya. Putusannya diambil, sistem ngambil keputusan. Tentang apa Dise? Tapi itu Bu, sistem pakarnya itu nggak selalu harus ada hitung-hitungannya ya Bu ya. Maksudnya perhitungan kayak matematikanya gitu, nggak ada, Kalau nggak apa-apa Bu. di sistem pengambilan keputusan itu ya hitung-hitungan. Kan mari ada data, kita pakai metode apa, gitu ya, nanti tak perlihatkan metodenya. Nah di metode itu kan nanti kan dipotosno setelah harga yang terbagus atau yang sebaiknya mendapatkan BLT itu kan sudah berdasarkan hitungannya, kriterianya yang dapat BLT itu sapa ae gitu loh. Gimana? Kan seperti itu kalau di sistem pengambilan keputusan, ngambil keputusan sing diputusno apa. Jadi hampir-hampir ya nggak sama juga. Kalau pakarnya kamu tentang apa? Sekarang pingin penelitian tentang apa? Ya itu kayak ada hubungannya dengan depresi anak itu Bu. Kayak lebih kayak kesehatan mungkin atau psikologi kayak gitu Bu. Depresi anak. Depresi anak. Dengan metode apa? Metode satunya backward chaining. Backward chaining, forward chaining itu kan beda. Itu kan cuma data-data saja ya, gampang ya. Bedakan berarti bukan nanti sistem pengambilan keputusan gitu. Bukan. Bukan sistem pengambilan keputusan di situ. Itu kan cuma berdasarkan data-data nanti atribut-atribut apa yang kamu masukkan, gitu kan? Bedakan ya. Bedakan nih kalau tak perlihatkan yang sebentar. Ini tadi. Sekarang kita lihat yang di sistem pengambilan keputusan. Ini masih kita belajar tentang data sampling ya. Dasar-dasarnya saja. Ini contohnya. Metode multifaktor evaluasi proses. Ini kamu lihat loh kan, tetap ada bobot-bobot. Lagi hitung-hitungannya. Kriteria dan bobot faktor. Ini 3 tipe handphone misalnya. Ada HP1, HP2, HP3. Nilai bobotnya. Ada harga, ada kamera, ada memori, ada berat, ada keunikan. Diboboti seperti ini. Nah, kan saat dulu kan kamu baca dulu teori ini tentang HP misalnya. Nah, memori nih, HP siji, HP loro, HP telu. Nih, berdasarkan tabel di atas maka penyelesaiannya diselesaikan dengan metode ini pakai NBA misalnya. Ada nanti saya ajarkan kan belum sampai sini. Nah, ini nanti hasil akhirnya apa? Keputusan nih. Nih ya. Putusnya apa? Jika berdasarkan tabel perankingan di atas kan ada ranking. Maka HP1 menjadi alternatif untuk bagi marketing untuk dikembangkan atau ekspansi ke berbagai daerah. Aplikasinya itu SPK misalnya Anda nanti di marketing di penjualan sepeda motor misalnya ya. Di penjualan sepeda motor ada sepeda motor apa yang bagus misalnya ada kerjanya di apa itu Honda yang paling bagus kan ada vario tipe iki, tipe loro, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Lah itu kan nanti misalnya ono CC-ne piro, regane piro. Orang kan kadang-kadang pingine iku CC-ne tinggi, regane murah. Iya toh? Iya, terus enteng misalnya, enak gitu kan. Ada yang produk gagal misalnya, gak enak, harganya mahal. Lah itu ini nanti pakai keputusan kalau Anda bekerja di bagian marketingnya sama IT-nya. IT dulu nanti dikasihkan ke marketing. Iki loh. Tapi kan bisa juga nanti merangkap ke marketingnya. Sampai gaji nilai ya. Itu beda ya. Ini kan keputusannya opo. Kalau depresi itu kan orang yang dinamakan depresi itu seperti apa dengan kriteria-kriteria seperti itu. Kalau saya senang ke SPK, saya hitung-hitungannya. Kalau dosen takon itu kamu bisa menjelaskan. Gitu.
Iya, Ya. nyekel data. Lebih luas ya lengkap. Ini Anda lihat metode SMART loh, lengkap. Oh, ya. Makanya buku iki enak dibanding sing lainnya. Makanya aku gak pakai PPT. Lengkap loh. Ya, jadi lengkap Anda. Itu kan tadi kan metodenya macam-macam tentang membahas tentang HP saja kan. Jadi Anda paham. Metode apa ya sing enak, nanti dibuat webnya atau sistem informasinya. Jadi bisa sistem informasi tentang HP cuma dihubungkan dengan SPK itu kan lebih bagus ya. Lebih bagus aja online tok ae, ada totolan online lo lengkap. Nih macam-macam. Nah, metode ini aku pernah bimbing ini kali nggak tahu apa pernah uji. Metode simple adaptif baik ini banyak, ada cari skripsi ini sopo. Mulai area lumayan pintar, cuma orangnya rada tertutup. Nah, ada pakai ini SAW. Itu tadi loh, masalah cuman loh. Buku ini bisa nggak tahu kok nemu buku ini enak ya. Punyaan siapa ini? Kan kemarin saya baru nemu Medan. Oh api buku nih. Saya pengen buat buku seperti ini, rak sing apik ini ya, lumayan. Nah, iki mau pakai bag. Lengkap makanya kenapa Anda jadi beda ya. Kalau tadi sistem pakar itu enggak ada hitung-hitungan ya. Ini ada hitung-hitungan misalnya contohnya loh, iki lo api ya apa buku ini. Berarti kan dia pakai kamera KB ya. Dia lo pakai kamera KB contohnya. Jadi Anda paham sing apik sing ndi ya. Loh, ini ada yang pakai profile matching. Pernah mahasiswa pakai tapi nggak terlalu paham arahnya. Pakai ini tapi nggak paham. Marengo dobongno karo algoritma genetika be. Aduh aku pusing. Sing bimbing tuh lo pusing.